jua senina Moria kekelengan Tuhan Yesus. Jumpakah kita ibas PA Moria minggu enda guna tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret 2021 dengan bacaan Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Tema nusurkan kini teken atau mewariskan iman. Senina Moria kekelengan Tuhan Yesus, perjalanan pelayanan Paulus dari kota ke kota setelah perpisahannya dengan penatua di Efesus. Saudara bisa membaca kisah ini nanti di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Maka Paulus melanjutkan perjalanannya yang akhirnya sampai di Kaisarea. Saudaraku, Paulus dalam pelayanannya memang kerap sekali singgah di rumah-rumah jemaat atau rumah-rumah pelayan Tuhan dan tinggal di sana untuk beberapa hari. Di dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus singgah di rumah Filipus. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-8 ya, bahwa dia singgah di rumah Filipus. Kita sedikit berkenalan dengan Filipus ya. Filipus ini adalah seorang dari 7 diaken yang terpilih untuk membantu pelayanan para rasul dalam pemberitaan Injil dan doa. Yaitu ini khusus pelayanan diakonia atau pelayanan meja. Ini juga bisa kita baca di Kisah Rasul pasal 6. Nanti dimulai dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Ada di sana 7 diaken yang dipilih. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dan mereka yang dipilih ini kitab suci menyaksikan adalah baik, penuh roh dan hikmat. Artinya bahwa orang yang memang sudah membuktikan dedikasinya sebagai pengikut Tuhan. Jadi untuk sebuah pelayanan, panggilan pelayanan itu bukan orang sembarangan, tetapi orang yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang menonjol dalam diri Filipus dan juga pelayan-pelayan yang lain adalah keintiman, keeratan, kecintaan kepada Tuhan yang diakuinya sebagai Raja dan Juru Selamat. Dan Filipus ini lagi saudaraku termasuk orang yang gigih dan sukses dalam pelayanan. Salah seorang yang dilayaninya yang percaya pada Yesus adalah Sida dari Ethiopia. Itu Kisah 8 ayat 5 sampai 40. Nanti dibaca ya. Ini ceritanya sangat menarik sekali. Nah, selanjutnya senina Moria kekelengan Tuhan. Apa yang lebih menarik lagi di dalam diri Filipus adalah Filipus mempunyai 4 orang anak darah, anak perempuan. Kisah Rasul pasal 21 ayat 9. Dan anak-anaknya beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi 4 anak darah ini mendapat warisan iman dari Filipus. Mereka juga melayani. Mereka mendukung pelayanan bapaknya Filipus. Filipus berhasil dalam pelayanan di luar keluarga, tetapi tidak mengabaikan pelayanan di tengah-tengah keluarga. Buktinya adalah bahwa anak-anak perempuannya adalah anak-anak yang ikut melayani. Ini boleh menjadi refleksi bagi kita Moria. Kesibukan kita, bukan hanya mungkin kesibukan dalam pelayanan yang sifatnya rohani di gereja ya. Kaum ibu ini kan kadang-kadang banyak sibuk di luar. Gitu? Sibuk ikut organisasi wanita ini, organisasi arisan ini, atau sibuk dengan banyak
katakanlah kegiatan-kegiatan sosial, tidak menjadi masalah. Termasuk juga mungkin bisa jadi di rumah juga sibuk. Nah, yang perlu direnungkan adalah apapun kesibukan kita, kesibukan itu positif kok, positif. Ya, ikut kegiatan sosial, ikut bantu-bantu orang miskin, ikut mendukung pelayanan pendeta di pedalaman, itu bagus. Tapi jangan lupa bahwa ada anggota keluarga, bahwa ada anak-anak, bahwa ada keturunan kita yang juga harus mendapatkan pelayanan kita. Dengan kata lain, ketika kita memiliki kesibukan di luar sana, ini jelas hal yang positif. Apakah keluarga kita, apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan warisan iman, sehingga mereka lah yang seharusnya menjadi pendukung utama ketika kita melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena sering sekali, saudaraku, ketika kita sudah melayani ke sana kemari, kita sudah menopang, mendukung banyak pelayanan yang luar biasa, tetapi kita menjadi stres, kita menjadi depresi, kadang-kadang kita menjadi gelisah karena rupanya keluarga kita atau anak-anak kita itu menjadi musuh kita di dalam pelayanan. Ini akan sangat merusak ya pekerjaan kita atau pelayanan kita. Filipus berhasil di situ. Anaknya ikut melayani. Filipus berhasil mewariskan iman kepada anak-anak perempuannya ya. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi penekanan buat kita sebagai kaum ibu, sebagai Moria di GBKP. Bagaimana kita punya tanggung jawab untuk mewariskan iman, keimanan kepada anak-anak kita. Nusurkan kini teken kempak anak-anak kita. Di Alkitab berkata di Ulangan 6 ayat 6-7, supaya kita mengajarkan iman, mengajarkan keagamaan, mengajarkan ya kuasa Tuhan, itu katanya berulang-ulang. Tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali atau 3 kali. Artinya tidak ada batas. Ulih-ulihi kata Alkitab di Ulangan 6 ayat 7. Ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, atau ketika engkau bangun. Karena untuk seseorang bisa menjadi pendukung di sebuah pelayanan itu kan bukan gampang. Harus ada yang usaha, harus ada perjuangan, juga harus bayar harga. Di Alkitab yang cukup populer, seorang yang berhasil ya menjadi pemimpin jemaat, kita tahu itu adalah Timotius. Dia dipujikan oleh Paulus. 2 Timotius di pasal 1 di ayatnya yang kelima, di sana dikatakan bahwa imanmu yang tulus ikhlas itu pertama-tama hidup dari nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Jadi orang tua inilah yang mewariskan iman kepada Timotius. Sehingga di 2 Timotius 3 ayat 15 pun Paulus memuji dia bahwa sejak kecil engkau mengenal kitab suci yang mendapat hikmat, yang memberi hikmat kepadamu. Sejak kecil dia sudah bacaan utamanya itu ya kitab suci. Tapi coba lihat anak-anak sekarang. Ya mungkin ketika sudah mulai mengerti, ya dia pegang HP kali ya, gitu ya. Dan itu lebih banyak mungkin ya Ipin dan Upin gitu. Oke, ini hanya sebuah refleksi saja buat kita. Jadi saudaraku yang terkasih, Moria GBKP memiliki peran sentral untuk membentuk generasi dahsyat. Idealnya memang harus dimulai dari rumah dong, anggota keluarga kita. Sehingga ketika kita punya pelayanan, kita punya kesibukan, maka kita akan didukung penuh oleh anggota keluarga kita. Jadi alangkah bahagianya kemudian kita menjadi seorang pelayan seperti Filipus atau kegiatan-kegiatan yang positif yang membangun kemanusiaan ya saudaraku. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu belajar dari keluarga Nazaret.
ini boleh menjadi motivasi hebat buat kita semua. Kita tahu Yusuf dan Maria, ya, ketika Yesus genap 8 hari dia sudah disunatkan. Ini tanggung jawab utama kan. Dia mengingat menyerahkan anaknya yang dipercayakan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan di ayat 22 dikatakan, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Step by step, ritual agama yang harus diberikan kepada Yesus itu dilakukan oleh keluarga Nazaret ini. Misalnya anak kita dibaptis, sekolah minggu, remaja, katekisasi. Nah ini kan harusnya ini yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak. Sehingga tidak ada lagi sebenarnya anak-anak SMA baru dibaptis. Atau ketika dia mau merit baru katekisasi dan CD. Seharusnya itu ya tidak boleh terjadi, ya saudaraku. Dan juga di Alkitab dikatakan bahwa keluarga Nazaret ini kan kerap sekali mengikuti perayaan-perayaan agama, terutama hari Paskah. Lukas 2 ayat 41 sampai 42. Dan Yesus selalu ikut di perayaan-perayaan agama ini. Jadi ada warisan iman kepada keturunan. Inilah tugas kita sekarang. Dengan kita memasuki masa-masa modern ini ya saudara ya. Oke, kita banyak yang gagap dengan perkembangan zaman, gagap dengan teknologi. Tapi kan bukan berarti kita mengabaikan pertumbuhan iman anak-anak kita. Mari ingatkan, mari dampingi, mari ajarkan supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang tangguh dan kuat, tetapi dalam imannya. Sehingga ketika nanti mereka menghadapi masalah, tantangan, godaan, cobaan, maka anak-anak kita mampu membedakan mana benar, mana salah. Maka anak-anak kita mampu memilih jalan hidupnya yang benar. Maka anak-anak kita berani berkata bahwa aku ikut Yesus. Yang terpenting bagi keturunan kita adalah Yesus segala-galanya. Dan itu tugas kita, tugas Moria, tugas Fernanden. Jadi senina-senina Moria kekelangan Tuhan Yesus, selamat mewariskan iman kepada anak-anaknya. Berbahagialah kita memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus. Bertemu lagi minggu depan. Shalom.